Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Akhirnya saya juga dikirim ini sama Isoric seeding barang sampel mereka RX 580 2048 SP. Ya, udah lama sih ya, udah terima ini sekitar 1 minggu 2 minggu yang lalu, cuma baru sempat buat kontennya sekarang. Ya memang waktu itu saya di email sama Isoric nawarin saya untuk mencoba produk mereka RX 580 yang punya 2048 shader prosesor. Saya iyain aja dan ternyata dikirim beneran kurang lebih 2 minggu yang lalu udah sampai ke studio kita. Walaupun sudah banyak banget ya YouTuber lain yang nge-review VGA card ini, cuman di video kali ini saya ingin coba dari point of view saya bagaimana pendapat saya tentang VGA card ini yang cukup heboh di market. Yuk kita bahas. Entah kenapa ya, dari zaman dulu ya, mungkin udah 3-4 tahun yang lalu ya, range VGA card di harga 1 sampai 2 juta itu memang nggak ada penghuninya, itu aja, nggak ada penggantinya. Jadi kalau kalian amatin, baik dari AMD maupun Nvidia, di range harga 1 sampai 2 juta, kalau kalian cari VGA card, itu ya ketemunya itu lagi. Kalau yang masih continue, chipset yang masih continue itu seperti kalau Nvidia GTX 1030, harganya 1,3, 1,4 ya. Terus kalau AMD, kalaupun masih ada, itu cuma satu tipe ya, RX 550. Cuman 2 itu aja penghuninya, nggak ada alternatif lain kalau kita cari VGA card di angka segitu. Dan 2 VGA card tadi yang saya sebutkan itu performanya ya pas-pasan aja sih. Kalau kita ngomong main gaming AAA juga belum kuat. Nah, kalau tiba-tiba ada yang nawarin harga di range harga tersebut dengan performance yang cukup bisa diandalkan, makanya jadi heboh. Ini dia Isoric yang tadi saya omongin. Ini RX 580 2048 SP ini ditawarkan dengan harga 1,3 jutaan. Kenapa viral? Karena itu di range harga yang memang jarang banget disentuh oleh produsen-produsen VGA card lain, Isoric ini menawarkan performance yang di luar nalar sebenarnya karena price performanya bisa sangat tinggi. Ya, kita ngomong dulu secara produk ya. Produknya ini dinamain RX 580 2048 SP. Jadi ada embel-embel di belakangnya angka 2048 SP. SP itu harusnya stand for shader processor ya. Apakah itu tipe yang aneh atau tipe buatannya Isoric sendiri? Enggak. Memang secara official AMD, ini kan AMD Radeon ya. AMD Radeon memang launching tipe itu ya. AMD Radeon RX 580 yang 2048 SP. Sebenarnya normalnya RX 580 itu punya shader processor sekitar 2400-an ya. Cuman mereka buat versi yang cuma 2048 SP. Nah, sebenarnya lagi yang 2048 SP itu sebenarnya adalah RX 570. Jadi secara spesifikasi VGA card ini sama RX 570 ya kurang lebih sama, tidak ada bedanya. Kalaupun ada bedanya cuma di clock GPU-nya aja yang lebih tinggi di RX 580. Tapi itu memang biasa ya di pabrikan VGA card kadang-kadang meluncurkan sebuah tipe baru. Cuman itu sebenarnya bukan all new GPU apa chipset ya, cuman itu rebranding dari GPU tipe lama mereka dengan sedikit tuning yang mereka sebut rebranding atau rename sebuah VGA card ya. Jadi itu penyebabnya menurut saya kenapa VGA card ini sangat heboh di market, karena secara price performance oke, dan dia mengisi range VGA card yang memang di market itu nggak ada alternatif lain ya. Abis ini kita akan coba bandingkan VGA card ini, Isoric RX 580 ini dengan sebuah VGA card yang kurang lebih harganya 2 kali lipatnya ya. Yuk jangan kemana-mana. Ya, sebelum mulai benchmark kita akan lihat dulu secara fisik seperti apa Isoric RX 580 2048 SP ini. Nggak ada yang mencurigakan ya, dengan harga semurah ini penampilan build quality juga masih biasa-biasa aja. Tidak terlalu premium juga tidak terlalu jelek ya, masih saya bilang normal lah ya. 2 buah fan, heatsink cukup besar, ada headpipe 2 di bagian atas, power pin cuma 6 pin bukan 8 pin. Bagian belakang ada backplate-nya cukup logam lah ya kayaknya ya. Outputnya apa? Outputnya normal, 3 buah DisplayPort, 1 buah HDMI, dan kalau mereka ini klaim barang baru, memang ini barang baru ya. Nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Kalau ada yang sebagian curiga ini pasti barang refurbish, barang second. Tapi kalau saya bilang ini secara fisik ini memang barang baru ya. Ya itu ya, secara fisik seperti itu. Dan produk ini mereka klaim garansinya 2 tahun lah kalau saya lihat di situs online-nya ya. Di apa namanya, di marketplace-nya ya. Perlengkapan penjualannya apa aja dalam kardus ya? Nggak ada apa-apa, cuma user manual seperti ini dan sebuah kabel power seperti ini. Ini adalah konverter power PCI Express. Cuman yang saya heran, ini adalah 6 pin ke 8 pin. Sedangkan ini cuma butuh 6 pin, jadi harusnya ini nggak kepake ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung benchmark. Kita bandingkan dengan sebuah GTX 1650. Saya punya merek Gainward, tipenya Ghost 1650 ya, DDR6, versi DDR6, yang harga di pasarannya kurang lebih sekitar 2,4-2,5 juta harusnya ya. Terus spesifikasi teknis apa yang akan kita pakai untuk testbed kali ini akan saya tampilkan sebelah kiri saya, menggunakan 12100F dan motherboard dari ASRock B660 PG Riptide. Dan detailnya ada sebelah kiri saya. Yuk kita mulai benchmark.
Oke, langsung kita benchmark ya. Kita akan bandingkan dengan sebuah VGA card GTX 1650 DDR6. Ini saya punya merek Grandware, mereknya tipenya Ghost. Seperti ini fisiknya. Ini harganya kita 2,4-2,5 juta di market harusnya. Jadi secara umum ini hampir 2 kali lipat dibandingkan harganya si RX 580 Ice ini. Dan kita akan uji beberapa games AAA, synthetic benchmark, dan juga kita akan ukur wattage-nya, konsumsi daya, dan juga suhu kerjanya. Oke, pertama kita langsung aja benchmark games. Yang pertama adalah Shadow of Tomb Raider. Kita setting 1080p dengan setting medium ya. Terus kita lihat average FPS-nya untuk yang Ice ini bisa mencapai 66 FPS, sedangkan untuk yang GTX 1650 ini cuma 63 FPS. Terus minimum FPS-nya yang Ice itu 53 FPS dan yang GTX 1650 49 FPS. Jadi di game ini slightly faster yang RX 580 ya. Terus selanjutnya game kedua Cyberpunk 2077. Kalau di sini saya lihat tidak ada perbedaan di average FPS ya, sama-sama di 54 FPS dengan settingan medium dan resolusi 1080p juga. Tapi di minimum FPS-nya yang Ice ini sedikit lebih tinggi ya, 42 FPS, beda sekitar 2 FPS dibandingkan 1650 DDR6 ini. Selanjutnya game ketiga Far Cry 6, kita lihat baik average FPS maupun minimum FPS-nya si Ice ini bisa signifikan lebih tinggi dibandingkan GTX 1650 DDR6, terpaut sekitar 10 FPS ya. 66 lawan 56, sedangkan minimum FPS-nya 55 lawan 45. Jadi secara umum di Far Cry 6 ini jauh lebih superior dibandingkan GTX 1650 DDR6. Oke, selanjutnya kita akan coba synthetic benchmark. Kita akan pakai dua benchmark untuk pengujian kali ini dari 3D Mark. Untuk yang pertama 3D Mark Fast Track untuk melihat simulasi games dengan basic DirectX 11. Kita lihat grafik skornya yang Ice ini bisa 13.700 something, sedangkan yang GTX 1650 ini cuma 10.500 something. Jadi memang kelihatan banget signifikan kalau secara kemampuan grafik si RX 580 Ice ini lebih kencang dibandingkan 1650 untuk skenario simulasi games DirectX 11. Selanjutnya Time Spy ya, simulasi games dengan basic DirectX 12. Grafik skornya kembali kelihatan kalau yang Ice ini lebih tinggi ya. Mencetak skor 3.900-an, sedangkan yang GTX 1650 sekitar 3.700-an, terpaut sekitar 2.000 poin. Ya, cukup kelihatan banget. Terus gimana kalau konsumsi daya dan suhu kerjanya? Nah, tadi waktu kita ngetes Shadow of Tomb Raider internal benchmark ya, kita coba lihat di power meter, jadi total system ya, ini bukan cuma VGA card-nya doang. Kalau yang menggunakan Ice ini tarikan dari power supply-nya itu butuh 240 sampai 265 watt. Sedangkan ketika menggunakan 1650 DDR6 itu hanya butuh 160 sampai 185 watt. Jadi ada perbedaan sekitar 75-80 watt lebih boros ketika kita menggunakan RX 580-nya Ice ini. Terus dengan suhu kerja bagaimana suhu kerjanya? Suhu kerjanya masih normal aja dua-duanya. RX 580 ini kalau kita lihat di game-game AAA itu range suhunya di 60 sampai 63 derajat Celcius. Sedangkan kalau yang GTX 1650 ini 65 sampai 68 derajat Celcius dengan open case ya, kita nggak pakai case, dengan suhu ambient ruangan sekitar 27 derajat Celcius. Oke, itu mungkin benchmark singkat yang bisa kita lakukan. Habis ini kita coba ambil beberapa kesimpulan. Ya, kita sampai pada akhir video ya. Sebenarnya ya, kalian juga pasti juga sama ya sama saya ya. Pertanyaan yang terbesar adalah bener nggak sih ini brand? Gimana after sales-nya gitu. Ya kalau saya bilang sih ya, selama mereka klaim ini adalah barang baru dan bergaransi, ya udahlah kita percaya aja lah. Kita berhusnuzon aja lah, berprasangka baik sama produsennya ya. Karena memang secara performance ini nggak ada salahnya. Ini adalah the best price performance untuk VGA card di harga 1 juta sampai 2 juta. Nggak ada yang kalian bisa dapatkan selain ini, VGA card ini. Kalau ingin main AAA dengan FPS yang lumayan di harga VGA card 1 jutaan dan baru ya, dan bergaransi. Ya kalau kita ngomong di beberapa tahun lalu aja, kalau kita ngomong tahun 2022 itu masih ada juga brand-brand besar ketika zaman mining ya, masih ada zaman mining ya, dengan ngeluarin RX 590, RX 580, bahkan RX 570. Jadi sebenarnya menurut saya memang sifat itu mungkin masih ada ya. Jadi kalau kita mau berprasangka baik, ini mungkin juga benar-benar barang baru ya. Terus di range harga segitu memang saya dari awal saya bilang nggak ada alternatif lain. Ya ini alternatif satu-satunya kalau kalian pengen main game AAA dengan nyaman di harga VGA card 1 jutaan. Ya tergantung persepsi kalian lah. Kalau kalian percaya sama brandnya daripada beli bekas ya, ini jelas-jelas lebih worth it lah ya. Jadi kalau kita lihat di market VGA card second juga di harga-harga di RX 588 GB itu ya kurang lebih 1,2 jutaan juga ya. Jadi kalau daripada bekas kenapa nggak ngambil ini aja yang mereka klaim bisa bergaransi 2 tahun lagi. Jadi nothing tulus menurut saya kalau kalian memilih VGA card ini untuk menjadi VGA card kalian. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Nanti link pembeliannya bisa dilihat di deskripsi ya. Itu titipan dari Ice nya ketika email saya tentang ngirimin VGA
ya ini. Jadi kalau kalian yakin, gas aja. Memang nggak ada alternatif lain kalau ingin high performance VGA card di harga segitu. Kalau nggak yakin ya udah, jangan dipaksa. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.